Team, kembali lagi di Depdagri, Dewan Panti Dalam Negeri. Alhamdulillah hari ini gue nggak sendirian kayak kemarin ya. Hari ini ada Coach Amal dan Om UK Indonesia. Emang masih ya? Nggak ada. Boynya terlambat tuh. Nah, ini momennya momen bulu tangkis badminton Singapore Open ya. Tapi nggak apa-apa. Hari ini ada yang laga seru yaitu di Stadion Kanjuruhan, yaitu final leg pertama Piala Presiden antara Arema FC versus Borneo FC. Ini mengulang ya final 2017. Ya Arema menang. Apakah Arema akan meraih trofi ketiganya? Mengincar hat-trick katanya. Tapi Borneo FC juga bukan kaleng-kaleng nih. Kemarin hajar PSS Sleman 6-0 di Stadion Segiri ya. Apakah Borneo FC ini tandang ke Stadion Kanjuruhan bisa mengusung misi balas dendam UK? Kalau 2017 kan memang Borneo-nya itu Borneo muda ya. Waktu itu Ricky Nelson pelatihnya kalau nggak salah. Anak muda Jadi ya, yang banyak yang U21-nya. Dan saat itu tuh memang nggak diproyeksikan untuk jadi juara, nggak target lah. Bukan tapi target. dilalahin sampai ke final gitu ya. Nah kalau sekarang memang dari materi pemainnya Borneo nih menjanjikan lah. Full team. Jadi kalau mereka kemudian Asing. ngegas nih di fase knockout sampai saat ini wajar kalau mereka punya chance gitu untuk jadi juara. Menang. Tapi kalau Coach Amal lihat kan ada istilahnya Borneo ini kepotong jedanya sehari ya, gara-gara harus perjalanan ke sana cukup jauh sehari, akhirnya harus bertanding. Nah ini berpengaruh seberapa besar nih besok? Kemarin nanti malam ya? Sempat bicara sama Coach Samirudin, keluhan dari pelatih itu jarak yang pendek Lumayan ya? lumayan ya. Dan mereka lebih cenderung gini, kalau mereka tuh karena perjalanan, gue juga pernah dulu perjalanan dari Borneo dari Samarinda ke Malang, ya kan lumayan juga jauh ya kan. Apalagi kalau dulu ke Bontang, ya kan. Jalan darat tuh. Jalan darat, ya kan. Yang pasti kalau gue lihat Borneo sendiri persiapannya udah mateng banget dan juga udah ketemu chemistry-nya lah. Oke. Dan pemain-pemain asingnya juga luar biasa. Ini kalau melihat kansnya sejauh ini bagaimana ya Borneo untuk mengalahkan Arema? Apalagi di Borneo sendiri kan ada beberapa mantan pemainnya ya, Diego Michels, kemudian Swanto juga nih. Coach Amal gimana? Ya dengan kemarin punya bekal udah menang 6-0 lawan PSS, Barca punya percaya diri tinggi main di Kanjuruhan. Oke. Tapi kalau lihat dari track Arema ya memang Nih, ya. beberapa mantan ya. Coach Akmal. Ya. Arema ini tim spesialis turnamen ya. Kalau lihat bagaimana mereka pelatihnya juga nih pernah Arema. Pernah Arema. Nah, Arema kan juara kan berkat Milomir kan, Milo. Iya, kembali lagi. Sekarang ke Borneo. Iya, kembali lagi tadi apa yang kita bahas bahwa Arema ini tim spesialis turnamen karena memang mereka ini konstruksi timnya, pemain-pemainnya itu memang pemain-pemain yang pengalaman ya. Pengalaman dan pelatih ini pinter Almeida ini untuk ngatur ritmenya. Jadi nggak seperti kompetisi di mana ada proses mereka bisa bermain terbuka, bermain dengan kompetensi mereka punya, menyerang segala macam. Tapi kalau di sini taktikal banget. Jadi lebih banyak defense counter sih kalau lihat Arema. Kan dia lolos dari grup juga nggak signifikan hasilnya ya. Artinya cuma masukin 2 gol, masuk 1 gol. Tapi bagaimana nih pemain-pemain berpengalaman termasuk Jolan yang dulu bikin 2 gol kan di Piala Presiden ini itu bisa memanage dengan sangat baik sehingga kayak kemarin sebenarnya mereka kan di bawah pressure dari PSIS ya. Cara main PSIS kan lebih merangsang, attacking, atraktif. Tapi Arema tuh bisa ngatur nih. Jadi nggak ngikutin mainnya. Tapi karena mereka punya pengalaman, kematangan, juga kemampuan individu pemain-pemain yang luar biasa, counter goal. Karena turnamen itu yang penting hasil sih, bukannya cara lu main gitu loh. Itu yang menurut gua Arema nih udah hatam lah karena udah sering juara di turnamen. Oke, boleh dibilang Arema ini mengusung pola pragmatis. Karena pragmatis ada sih. 2 gelandang bertahan di situ kan. Nggak pragmatis sih kalau mainnya, cuman dia lebih ke taktikal gitu Lebih taktikal. Lebih ke taktikal. Jadi mereka tahu momentum, timing gitu, kapan mereka ambil celah, kapan mereka transisi, itu dia taktikal banget. Beracik juga sih Bang Niko. Jadi kan juga banyak pemain baru nih di Arema kan. Ya kalau gue lihat di situ bagaimana coach ini meracik bagaimana proses untuk kompetisinya nanti gitu. Apalagi sekarang udah lolos ke final kan. Nah itu udah lanjut sekalian lah kalau mau juara sekalian gitu loh. Bagaimana bisa mencari karakteristik pemain yang bisa bermain untuk kompetisi. Nah, tadi Om Yuki bilang Arema ini bisa tidak terpengaruh oleh pola permainan lawan. Apa yang harus dilakukan Borneo untuk bisa mengalahkan Arema di Kanjuruhan? Bikin gol cepat. Sesuai dong berarti dengan karakter Karena Borneo, gini, kan? sebenarnya yang dihadapi Arema ini sama saat mereka nghadapi PSIS. Main terbuka, possession-nya kuat, pressing-nya bagus gitu kan. Cuman PSIS nggak bisa bikin gol. Kalau Borneo ini tajam. Ada Jadi Pato ya. kita bisa dapat pertunjukan yang menarik untuk lihat ya. 2 tim dengan gaya yang berbeda gitu. Jadi tinggal
siapa yang bisa memanfaatkan momentum. Karena kalau final itu hal-hal detail itu yang juga ikut berbicara, ikut memberikan warna di akhir pertandingan gitu. Oke, siapa pemain Arema yang harus dikunci ini? Coach Sampal mungkin. Evan Dimas kah? Atau Kamara kah di depan? Juga. Kamara mungkin. Iya. Kamara yang harus dikunci. Itu key player. Key player ya, Kamara di depan. Kalau Mike sendiri siapa yang harus dikunci dari Arema untuk bisa mencetak gol cepat istilahnya buat Borneo? Arema kan mainnya lebih kolektif ya, lebih ngandelin organisasi ya, karena mereka punya pemain-pemain yang memang mumpuni gitu ya, pengalaman, mereka tahu, mereka bisa ngatur ritme, ngatur tempo, terus matang ya. Jadi kalau mau ya jangan buat mereka berkembang organisasinya gitu. Jadi lebih ke kolektif, bukannya ke individu. Ini mewaspadainya, lebih ke tim kolektif. itu harus lebih bagus. Lebih solid lagi. Lagi. Milo kan udah pengalaman di situ, Jago, tahu ya. Milo jago. Jago Jadi ya. ya timnya kan tapi berbeda. Tim yang dia latih Milo ketika itu sama yang sekarang dihadapi kan berbeda gitu. Sama juga seperti di Borneo dulu di Aremanya ada Hendro, ada Digo, tapi kan sekarang berbeda juga bersama Borneo. Oke, kalau Om Yuki bilang harus bermain secara organisir. Nah, sementara Arema sendiri bisa dong untuk mengunci pergerakan dari Borneo yang bermain sangat pressing ya, istilahnya seperti itu. Siapa yang harus dikunci nih Om Yuki? Pato, apakah Lili Pali dan Pato yang duet ini kan tajam nih? 3 itu sih depannya ya, Pato, Lili Pali sama Terence Puiri ya. Terence Puiri. Itu nggak ada obat tuh, kalau Terence udah masuk kotak penalti, Pato kombinasi dengan Lili Pali itu termasuk temuan yang formula yang bagus lah ya yang didapatkan oleh Milo di Borneo pada awal musim ini. Pemain-pemain asingnya langsung bisa influence gitu dengan tim, dikombinasi dengan pemain lokal. Itu sangat bagus kalau mereka bisa jaga skema ini ya nanti di liga ya gitu. Oke. Kalau kau sama setuju? Lili Pali, Terence Puiri dan Pato yang harus dimatikan? Yang gue lihat dari Borneo ini mereka benar-benar berpatokan dengan 3 momen ya. 3 momen di bertahan, transisi sama menyerang. Bertahannya ini mereka compact dan mereka disiplin di belakangnya. Satu kan suatu organisasi struktur itu yang harus benar-benar dipertahankan. Transisi itu bagaimana mereka bisa counter attack. Mereka cuma cepat counter attack-nya. Apalagi tadi ya gue setuju ya, tadi Bang Ike juga ada Lili Pali juga cepat beradaptasi walaupun baru di situ, cepat adaptasinya sama Pato ya Bang. Pato. Sama Pato luar biasa, dan di defense-nya dia bagaimana memanfaatkan flank. Ini flank ini cepet-cepet loh. Anak-anak muda ini cepet-cepet. Terusnya juga gue liat Terence Puiri ini luar biasa. Dia walaupun main bebas tapi tetap disiplin. Oke. Nah, Arema ini ada beberapa pemain yang tidak bisa tampil. Ini berpengaruh besar nggak, Om Yuki? Diragukan tampil lah ya. Ada beberapa ini. Ada Saiful Anwar, Hasim Kipu, Evan Dimas. Saiful Anwar di belakang ya. Terus Hasim Kipu. Hasim Kipu ya agak lumayan juga nih kontribusinya ya. Dan Evan Dimas apalagi gitu ya. Tapi tadi seperti gue bilang mereka punya kedalaman squad yang mumpuni ya. Kayak di tengah masih ada Gianjola ya. Gianjola bahkan lagi moncer. Lagi bagus ya. Bikin 2 gol ya. Jadi secara keseluruhan sih harusnya nggak pengaruh ya. Harusnya nggak pengaruh karena mereka punya pemain-pemain yang kualitas individunya udah bagus-bagus gitu ya. Oke. Kalau ngomongin pengaruh, Hendra Siswanto ini berpengaruh nggak nanti penampilannya di hadapan mantan pendukungnya sendiri nih? Cukup lama. Ada di Gemisar juga kan? Iya. Hendro cukup lama sama pernah di Arema ya? Iya, pernah di Arema cukup lama itu Hendro. Ya, sekarang di Borneo memainkan peran yang penting ya dia. Sebagai penyeimbang di tengah, sebagai breaker juga bagus. Terus sekarang dia harus berkunjung ke rumahnya mantannya gitu ya. Tinggal secara mental aja ntar dia bagaimana gitu kan. Kalau dia bisa konsisten dengan pengalamannya harusnya dia nggak terpengaruh ya. Karena dia udah menemukan frame yang baru dengan teman-temannya di Borneo dan kelihatannya memang dia jadi pemain yang akan diandalkan nanti di Liga 1 buat Borneo. Biasanya tuh kalau mantan main dari timnya itu dia ingin membuktikan tuh Bang Niko. Biasanya membuktikan? Membuktikan. Gue kalau dulu jadi mantan Persija, kalau lawan Persija gue pengen main. Gue ngebuktiin gue bisa berhadapan dengan Persija, gue ngebuktiin gue terbaik. Pasti selalu begitu. Kalau nggak main kita malah sedih. Bener ada sedikit kekecewaannya. Malah gue marah-marah sama asisten pelatih. Bilang Bang, gue nggak dimainin gitu kan. Tapi kalau nyetak gol nggak selebrasi dong? Ya cetak gol enggak lah, nggak terselebrasi. Tapi kita ngebuktiin kita bisa bermain dengan baik gitu loh. Dan kalau gue bilang dengan Hasim Kipu sama Evan Dimas ini kan juga mereka kan senior kan. Mungkin sosok mereka itu yang dibutuhkan dalam tim. Kalau bagi gue. Dan sekarang juga pelatih juga nggak banyak. Kalau dulu kan mungkin inti aja Bang Yuke ya. Inti aja. Kalau sekarang enggak sih, pelatih banyak merotasi sih. Banyak merotasi dan
satu pemain tuh mungkin bisa 2-3 posisi mereka bisa main ya, lebih modern lah. Absen ini mereka game ini aja atau permanen nih karena cedera? Diragukan tampil. Oh, berarti lebih ke kondisi ya. Lebih ke kondisi. Iya. Ya, oke, kita lihat nanti ya apakah ditampilkan. Ya, sayang juga sih kalau ya, main sih. ini lini depan Arema nih diuji ya ketangguhnya lini belakang dari Borneo FC, baru kebobolan 2 gol ya. Iya. 2 gol ya. Ada Fajar, kemudian Javlon, Gusenov, Yos Gusenov, Leo, kemudian Leo, ada Angga Leo Saputra Guntara. sebagai kiper. Ini Leo gimana untuk membongkar pertahanan Borneo FC ini ya? Nah, ini formasinya ya. Mikel, Nah, ini dia Wirdansa, nih Javlon, Leo. Javlon tinggi, Leo. Ya, Kalau gue lihat kemarin kasih sih di belakang dulu ya. Iya bang, gue kemarin mereka sih punya struktur bagus ya, organisasi di belakang ya. Iya. Dan gue lihat Leo Guntara sama Diego Misal walaupun lebih banyak ofensif, tapi mereka juga untuk bertahan juga disiplin banget. Mereka kemarin ya. Jadi Cuman dia kalau cetak gol kan? Di Iya. gol. Ah. ya bulan Nemu tuh ya kemarin. Bulan nemu. Iya, Lucky ball. benar. ini opsi yang bagus ya. Jadi Diego Michels fullback yang lebih sisi defensifnya dominan, tapi mereka masih punya Fajar Fatur Rahman yang sisi ofensifnya dominan. Oke. Jadi itu opsi-opsi taktik yang mungkin bisa dihamparkan oleh Milo ya untuk Iya. pertandingan nanti. Berarti Diego lebih ke dalam, Fajar. Tinggal pilihannya dia mau Nah. pakai Fajar atau pakai si Michels. Kalau pakai Michels berarti dia lebih deep pertahanannya gitu pertahanan. kan. Iya. Ya, dan di situ juga gue lihat bagaimana suatu ada koneksi di Hirose ini sebagai koneksi untuk menjembatani ke lini depan. Oke, Hirose ya. Itu emang kuncinya kayak luar biasa sih, itu Iya, pemain gak ada fisik. pusernya Nggak ya. ada pusernya. Bisa paru-parunya 4 tuh bilang itu. Ada di mana-mana ya. Di mana-mana. Iya. Terus dan Di itu, mana-mana. itu jadi rohnya, jadi apa ya istilahnya powernya dari Borneo. Iya, lapangan tengah Borneo gitu. Iya. Betul. Jangan itu yang harus dimatikan oleh Arema. Ya sebenarnya sama-sama saling ini sih. Saling mengisi ya? Saling mengisi, Iya. maksudnya ya tinggal siapa yang paling kuat gitu Oke. untuk bisa ngendalin lapangan tengah. Nah, sementara lini belakang Arema kita lihat ada Adelson ya, kiper ini Iya, luar kemarin biasa. Banyak melakukan penyelamatan penyelamatan. 20, gokil ya. Maringga. Kemudian ada Bagas Adis, Sergio Silva, Ahmad Vigo, dan Rizky Widi. Gimana Om Ike? Sergio Silva kemarin nggak main nih gue ya? Sempat diragukan. Bagas Adi sama Rizky Dwi sih ya, kalau dari sisi pertahanan nih Rizky Dwi yang punya potensi untuk banyak membantu serangan ya, karena dia punya kemampuan tendangan jarak jauh juga. Kemarin nih bikin gol Iya. dari jarak jauh, salah Jarak satu jauh. gol Iya. gol cantik itu ya. Terus Yamaguchi, Evan Dimas, Zola sini yang nanti Lagi on akan fire. lebih banyak ya Iya. diandalkan. Nah, lini depan nih Om Yuki nih, untuk membuka pertahanan dari Borneo nih, ada Dendi, Abel Kamara, sama Dedik. Ya kemarin Abel udah bikin gol ya, tapi baru 1 gol ya. Jadi gue pikir sih masih perlu banyak membuat link up yang baik ya dengan Dendi dan juga Dedik. Ya. Kalau Dendi dan Dedik kan memang ini pemain lamanya Pemain Arema lama dari ya. Arema, betul. Tahu kulturnya Arema, betul. bagaimana formula menyerang Arema. Mereka sih udah tinggal pemain asingnya nih bagaimana membentuk koneksi yang pas, Pas, ya. ya untuk bisa membobol gawang Borneo. Nih, ini menarik nih, Zola kemarin oke itu ya, tampil bersama Arema. Sementara di Persela ini biasa aja gitu. Ini apa yang membuat penampilan Zola jadi oke ini kenapa? Zola sebelumnya juga sebelum kemarin ya waktu dia awal-awal dari Persik ke Persela bagus juga sebetulnya bagus juga. Nggak kelihatan lah tapi. Kalau yang musim ini Ya. yang terakhir iya, tapi pemain ini kita harus akui masih punya potensi ya, masih punya potensi dan dia selalu kalau membela tim yang bukan Persib justru malah bagus. Karena dia dapat kepercayaan ya. Iya. Beda juga Bang Niko. Kita Gimana nih, taruhlah pasangan? kalau Arema ini kan salah satu tim papan atas ya. Kalau kita dari bawah ke atas kan pasti kan juga beda. Kita punya semangatnya Motivasi beda, ya. motivasinya beda. Apalagi di situ materi-materi pemain yang benar-benar potensial lah, yang bisa mensupport dirinya gitu loh. Bukan karena dari individu ya, tapi teman-teman ini mensupport gitu loh. Jadi itu yang bisa bikin dia juga bagus gitu loh, kualitas. Terus kalau ada Om Yuki, ada ngeliat nggak Almeida ini menaikkan potensi dari Zola sendiri gitu? Oh iya. Jadi sebenarnya ini kesempatan buat Zola sih ya. Dia untuk kesekian kalinya mendapat second win ya. Sebelumnya kan dia dulunya kan di Persib seperti kurang mendapatkan apresiasi ya, mendapatkan jam bermain, terus dia ke Persela. Ingat waktu episode pertama dia pindah ke Persela, kemudian dia dipilih Indra Safri ke timnas U22 dan juara ketika itu. Iya. Itu salah satu kebangkitan Zola setelah dilepas dari ini bayang-bayang Persib ya. Kemudian dibalik lagi kan nih second period ke Persela. Perselanya yang memang secara tim kurang mensupport dia gitu kan. Jadi sekarang ini kesempatan buat dia dapat tim yang lebih
bisa mendukung dia. Ya. Gitu loh. Oke. Dari sisi pamor, kemudian rekan-rekannya gitu. Karena pemain ini masih muda. Masih muda. Masih Jadi banyak masih, prospeknya, masih nah, banyak. ini Muda. juga si Rafli ya. Ini Iya. salah satu opsi lain di lini depan. Oke. Dari Dan juga Bang Niko kadang-kadang karakteristik filosofi dari pelatih itu bisa juga mengangkat salah satu prestasi pemain. Kadang-kadang juga ada tekanan dong, ada tuntutan dari pelatih. Iya. Mungkin ya Zola di sini cocok dari coach Almeida ya kan bagaimana dia bisa bermain lepas ya. Iya, Bisa bermain lepas, menunjukkan, tanpa gitu beban kan, ya. Tanpa beban gitu. Kasih Beda. kepercayaan diri Apalagi kan tinggi. sekarang main di kan ada tuh pemain yang dari bawah naik ke tim papan atas hilang. Ya kan? Ya. Tapi di sini kan juga mungkin Zola bisa bermain lepas dan bagus gitu. Kalau dilihat dari di posisi sama mungkin dia termotivasi, gila nih ada si ini, gue harus termotivasi nih untuk tampil merebut starting line up. Iya, itu otomatis karena Persaingan di posisi seleksi itu, ya, iya. seleksi alam lah. Kalau di dalam tim semua pemain-pemain bagus-bagus ya otomatis dia secara naluri harus terpacu ya. Termotivasi Apalagi ya. nih yang dibelanya kan Arema, Nah. tim besar Iya. gitu kan. Tentu dia juga pengen naikin value dia. Yes. Kan main bola kan Indonesia kan biasa nggak pernah lama pemain itu kan satu musim kalau kelihatannya valuasinya turun dia drop pindah. Kalau valuasi naik dia naik ke tim yang lebih bagus lagi. Lebih ada duitnya ya. Ya, asal pas ada duitnya jangan hilang aja Bang Eki. Biasanya kan ada duitnya kan pada hilang. Nah, itu biasa sindrom pemain muda tuh. Nah, itu dia. Aduh, star Kayak syndrome gitu, ya, jangan star seperti itu. syndrome-nya. Nah, ini menarik nih ya, sambil menunggu laga nanti. Kalau kita lihat persaingan pemain terbaik nih, sepertinya ada beberapa ya. Kalau gue lihat di Borneo FC ini ada Pato, Lili Pali ini menjadi duet maut ya. Walaupun awal-awal Iya, iya. Lili Pali nggak main, tapi sejak ada Lili Pali, Pato jadi hidup ya. Iya. Nah, Jadi kemudian top chair. di Arema ada kipernya nih, Adilson nih. Wah, ini Iya. penyelamatannya bagus nyawanya di lini belakang dari Arema. Harusnya ada award untuk best goalkeeper ya. Nah, karena kasian kalau best Itu berarti beda lagi. Beda style lagi pemain harusnya. terbaik ya Bang Iya, Eki ya. harusnya sih gitu. Kayak di Piala Dunia kan ada best goalkeeper. Best goalkeeper, best player, Soalnya best kalau dia goalkeeper. diadu sama outfield player ya sering kalah Aduh, ya, sering kalah. Ya beda lah. Iya. Kiper kan ada batasan ya. Iya, Betul. iya. Terlepas nanti timnya siapa yang menang, biasanya itu menjadi pemain terbaik. Kalau Om Yuki siapa nih melihatnya nih? Kalau misalnya Arema yang juara ya, kayaknya Zola ya. Karena kan Oh, Zola? iya, Justru karena Zola bukan kiper ya? kontribusi gol ya. Kontribusi gol itu tentu ikut juga memberikan poin besar untuk seorang pemain dipilih menjadi pemain terbaik. Ya kiper mungkin ya, tapi kita lihat nanti bagaimana dia si Maringa ini bisa mengatasi tekanan Borneo. Karena tekanan Borneo ini luar biasa. ngeri ya? Luar biasa. Nah, kalau dari Borneo kalau gue sih pro lokal ya, gue lebih suka Asik. Terence Puhiri sih. Terence Puhiri? Jadi kalau nggak Zola di sini, di Arema atau Terence Puhiri Puhiri. ini bagus untuk naikin value pemain muda. domestik. Lokal lah ya. Iya. Oke. Kita nih udah kalau perlu pemain asing bikin award sendiri lah. Iya. Bikin gol sendiri. Iya, maksudnya pemain asing terbaik gitu Iya, loh. iya. Iya loh, kenapa? Ya nggak masalah kita perbanyakin awarding untuk pemain, nggak ada masalah kan? Jadi dari kiper, pemain Iya. asing terbaik, Iya, pemain pemain- terbaik, tapi iya. main khusus lokal. Pemain lokal. Oke, gimana Jebratim, setuju nggak? Boleh dikasih komentar ya. Jadi Om Yuki ini mengusulkan ada 3 awarding lah ya, kiper, pemain terbaik dan pemain asing terbaik. Nah, sambil menunggu komen-komen dari Jebratim, Ko Samal nih, boleh. Kira-kira siapa yang jadi pemain terbaik? Terlepas nanti siapa yang juara. Kalau menurut gue kacamata gue kalau dari Borneo ini Lili Pali ya. Lili Pali juara. motor banget ya di dalam suatu serangan kan banyak juga Iya. koneksi dari Lili Pali itu membuat Pato juga bisa cetak gol ya kan. Yang dari saya terusnya dari dia Zola juga sama gue. Zola ya. Zola. Oke, kalau Jebratim siapa jagoannya nanti? Apakah Arema atau Borneo? Boleh komen juga di leg pertama dulu ya, nanti sebelum kita terbang ke leg kedua hari Minggu tanggal 17 Juli di Stadion Segiri. Nah, kira-kira siapa akan jadi juara? Boleh kasih komentarnya. Atau siapa jadi pemain terbaik? Setuju juga nggak ada penghargaan untuk lebih dari 1 pemain terbaik, kiper terbaik, dan pemain asing terbaik? Boleh komentarnya, siapa tahu nanti didengarkan. Tahun depan, Piala Presiden tambah lagi award-nya ya. Pencetak gol terbaik, pencetak gol terbanyak tetap lah ya, Pato lah ya. Kalau top scorer kan ya Sementara masih normal Pato. lah. Iya, Iya. normal. Masih normal Pato. Mungkin bisa disalip oleh Lili Pali mungkin. Berat ya, pelayan yang baik soalnya. Jadi servicer aja dia. Oke, prediksi kalian di leg pertama. Ko Samal. Ini mainnya di Arema kan? Arema, Kanjuruhan. Kalau gue lihat kemarin mainnya Borneo. lebih ofensif ke Borneo. Borneo bisa curi. Gue tadi setuju Bang Yuki bilang kalau dia curi Gol cepat. Ah. Ya, gue kembali lagi waktu Piala Menpora ya Persija ya. Nah, Persija Persib ya. Iya. Gue berpacu dari situ. Mungkin Oke. Borneo bisa curi poin. Iya, kalau di partai final atau partai-partai knockout itu gol pertama itu penting Oke. untuk tim yang bisa bikin gitu ya, karena itu
biasanya ikut mempengaruhi ketegangan, konstelasi, drama gitu. Jadi cuma kalau lihat dari kemampuan mereka masing-masing main di kandang, feeling gue ini Arema Oh, yang menang. Arema yang Feeling menang. gue ya. Nanti di Borneo yang menang. Menang. Tinggal selisih golnya aja. Juara. jago sama-sama kuat nih. kalau Sama-sama main di kuat kandang. benar, sama-sama bagus ini ya. Juara siapa nih? Pantes lah mereka di final ya. Iya, iya, Bang Niko pantes ya. Pantes ya. Juara siapa? Apa sama? Kita Dagri Selasa ya, berarti udah selesai. Udah juara. Oke lah, prediksi sekarang Kan bahasa yang Iya, juara iya. ya Selasa berarti kan. dan bahas leg pertama doang. Ya. Siapa yang juara deh sekalian? Sebenarnya ini ada teman-teman gue juga. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa, kita fair aja Iya, ya fair, kan. fair, fair. Tapi asli gue suka banget sama main. Sekarang kan juga main bola itu serba cepat ya, lebih banyak ofensif ya. Dan kalau gue lihat di Borneo ini bener-bener menerapkan tuh bermain dengan counter attack lebih ofensif gitu. Oke. Ya Berarti kan? Borneo ya? Borneo. Om Yuki? 50-50 sih ya. Ya, Karena ada penalti nih kayaknya. Enggak lah ya. Enggak mesti juga sih. Tapi ini Ya, juara deh, ini, Boy. ini tipis banget lah. Tipis, 50-50 lah. Jadi tadi seperti gue bilang di Arema kans Arema besar untuk menang. Di Borneo gede. Kans Borneo yang besar. PSSR dibantai. Jadi ini 6-0. tinggal bagaimana nanti agregatnya gitu loh. Gue nggak tahu nih pakai agregat nggak? Pasti pakai agregat ya. pakai agregat. Iya. Jangan kasus lagi dong, Iya. head to head. Ntar gue bahas sama Niko terus. Gimana Bang Niko? Itu masih dibahas nggak? Masih habis ini dibahas. Masih rame ya? Aduh. Dek, berapa persen dulu deh? 2% dulu. 45-55 lah Borneo. 55 Borneo. Oke, cakep. Gimana setuju Jepretif? Nah, sekarang kita bahas yang kontroversi head to head. Katanya netizen Kemarin kan udah Indonesia dibahas ya kemarin ya? Masih dibahas juga ya? katanya Nggak kena, habis-habis ya? kena karma katanya. Bener nggak? Apa emang ada ya? Ya terlepas dari kita untuk kembali mengulas soal kontroversi, bukan kontroversi karena itu udah regulasi, tapi terlepas dari itu yang menarik kan tadi malam ya. Itu bisa kalah itu kan. dua-duanya. Itu seolah-olah kayak semesta itu apa ya? Nih hukuman buat lo, dor gitu. Kalau gue bilang ini Tuhan berfirman gitu. Nah, iya iya. lu main nggak fair play ya inilah Akibatnya. dihukum sama alam gitu Iya kan. iya. Gila, Bisa-bisanya lu. lu Telak nol. kalau yang Vietnam lawan Malaysia kan kita lihat memang 3-0 mah udah nggak bisa lagi dibahas. Emang lu kalah telak udah 3-0. Kalau Laos sama Thailand itu sebelum Laos bikin gol kedua, itu Thailand nyerang dari subuh sampai maghrib. Nggak gol-gol dan Nggak gol, ada ya. satu momen di depan gawang tinggal nyeplosin aja kepleset. Ya. Gue bingung nih. Berarti magicnya kuat ya? Kayak janggal gitu ya. Patriot dilawan ya kan. Tahu sendiri. Iya iya iya, happy lah. Ini sebenarnya selain Terlepas dari itu sih memang Kenapa Nico nih? Laos sih memang mainnya disiplin ya. Oke. Spartan, disiplin. Terus ini kan pelatih Jerman kan cukup lama juga sama Laos ya. Dan ini pertama kali mereka sampai ke Final final ya? kelompok umur. Sebelumnya kan 2005 atau 2015 itu semifinal. juara 3 ya. ya. Jadi ini boleh dibilang ini kulminasi dari proses yang cukup lama yang mereka lakukan dari sisi football development-nya gitu. Oke. loh. Gue inget Bernasku Bang Yuki. Iya benar tuh. Mirip ya. Mirip pelatihnya. Nah, kalau Mas Anto sendiri melihat kekalahan Thailand, Malaysia, Thailand, Vietnam ini karena faktor kelelahan kah atau ada pressure dari netizen yang kemarin sesi latihan juga sedikit intimidasi gitu ya? Ya bisa jadi lah. Bisa jadi Kalau ya. mereka banyak lihat medsos ya mereka tahu sendiri ya kan. Netizen Indonesia dilawan ya kan. Apalagi kampung Jawara itu Bekasi gitu. Ya kalau gue sih terlepas dari itu kita ke Indonesia ya gue sih bukan menyalahkan dari head-to-head yang lain-lain ya. Ya sekarang kalau lu lolos ya lu harus menang dari awal lawan Thailand atau lawan Vietnam kan gitu aja selesai. Iya. Gitu loh ya kan ya. Salahnya kita nggak bisa bikin Nah, gol. gue sih ngebalik ke situ aja gue setuju Bang. Kita nggak bisa bikin gol. Udah selesai itu aja. Itu aja ya? Itu Udahlah, aja. kita move on lah, bergerak lah ke depan Iya, lah, iya, nangkap iya. ke depan lah, nggak usah lagi makanya kemarin sih agak prihatin juga sih sampai PSSI kirim surat protes gitu Iya, ya. iya. Sekarang Oke. kalau posisi kita ada di mereka, apakah kita bersikap polos kan nggak juga, pasti Iya. mikirin diri sendiri juga kan, seperti kemarin Thailand sama Vietnam kan mereka mikirin diri sendiri juga kan. Iya. Kalau Indonesia di Nggak posisi bisa- itu gimana? Iya. Kan sempat kejadian juga dulu waktu 2013 SEA Games itu tuan rumahnya Myanmar, kalau sekarang tuan rumah Indonesia. Waktu itu Myanmar itu unggul selisih gol, poin sama Indonesia. Oke. Myanmar plus 4, kita minus 1. Harusnya kalau agregat Myanmar dong lolos. Betul. Yang lolos kita. Lolos Karena Indonesia. kita ngalahin Myanmar. Ngalahin Myanmar. Itu lucunya sampai pelatihnya nggak tahu saat itu pelatih Myanmar gitu loh. Gue masih inget betul begitu di preskon dia bengang-bengong gitu pelatihnya.
Kok yang lolos Indonesia, Indonesia. gitu? Kan artinya kan dia nggak aware sama regulasi. Nah. Sekarang dibalik ke kita kan nggak aware sama regulasi berarti kan. Dan itu kan head to head ini udah lama gitu. Cuman kenapa jadi rame? Karena sekarang kita ngalamin gitu. Jadi korbannya dalam Jadi tanda kutip korban, ya. Padahal oke. itu aturan udah lama. Sebenarnya perlu dirubah nggak sih peraturan itu? Enggak, itu udah bener. Udah biarin aja. Piala Dunia juga udah begitu kok. Oke, pakai head to Udah head. lagi kan Tuh, ini juga netizen ya. lagi Udah ini benar juga kan sebenarnya. usia muda lah gitu loh iya. kan. Ya bukan untuk kita ajang, oh iya siapa yang juara siapa nanti juga bisa lagi di Indonesia main lagi kok. Oke. Iya. Ya Jadi kan? regulasi menurut mereka itu sudah benar ya Iya, sebagai memang yang sekarang pemain bola ya. sekarang semua udah mengacu ke head to head sekarang. Udah nggak zaman lagi pakai yang pakai selisih gol itu kompetisi terakhir dan bertahan sampai sekarang Liga Inggris. Yang lainnya semua head to head semua. Head to head semua. Apalagi ini turnamen. Itu kan sebenarnya memacu kepada semua tim bahwa setiap pertandingan yang mereka Harus menang. lakoni itu final. Karena itu menarik menentukan aja. gitu. Iya, iya, Itu iya. emang memacu ke situ kan sebenarnya. Oke. Udah ya, jangan dikit-dikit lagi. Kedepannya ada yang mengusulkan keluar aja dari AFF. Ah, nggak itu juga. dia tuh. Itu juga menurut gua agak emosional. Jangan Agak lah, emosional, iya kan. jangan dilebih-lebihkan. Betul. Dewasa lah. Dewasa gitu ya. lah. Masa. Kalau Australia pindah ke Asia bener. Kalau kita mau pindah kemana? Ke Asia Timur lebih parah lagi tuh, ada Korea, ada Jepang gitu loh. Asia Timur. Mau Asia Barat ada Arab Saudi, ada Iran, ada Emang Irak. boleh pindah? Om Yiki? Ya tergantung. Kan sebenarnya ke konfederasi kan seperti kemarin Australia kan mengajukan ke AFC. Jadi dikembalikan ke AFC gitu. Kalau Demi mereka- kemajuan sepak bola Indonesia gitu kan. Pindah aja gitu sekalian di aja. sini aja ASEAN nggak juara-juara. Kosong lagi. Aduh. Oke. Ini balik lagi ya. Ini Malaysia Laos ke final. Boleh dibilang Kejutan banget. ya kejutan banget. Apakah sepak bolanya usia dini mereka sudah lebih baik di atas ya Vietnam Thailand kah? Ya ini gue pengen garis bawahi bahwa di kelompok umur ataupun junior itu kekuatan sepak bola Asia Tenggara itu merata. Jadi kita nggak bisa lagi berkaca pada prestasi di senior ataupun level peringkat di senior. Soalnya di junior ini dari dulu ya, dari zamannya waktu Evan Dimas juara pun juga perbedaannya tipis-tipis sebenarnya. Iya. Karena ini proses di mana pemain tuh terus bertumbuh dan berkembang. Jadi belum ada yang matang utuh Iya. gitu ya. Jadi di Oke. sini bisa aja gitu penampilan pemain itu nggak stabil gitu loh. Dan ada tim-tim yang diremehkan malah tampil lepas. Pas. Ya kayak Laos Laos, ini kan. nah, itu Jadi dia. ya itulah. Kalau di kelompok umur kita jangan terlalu berpatokan lah. Oke, Bahwa jangan ini terlalu tim- berarti. iya, Kalau Samuel sendiri gimana ngeliatnya? Ya sekarang kan semua negara kan lagi berlomba-lomba untuk mendevelop ya, usia mudanya. Usia muda, Gua juga ya. pernah bahas juga sama Bang UK. Apalagi sekarang ini kan kita lagi di pembinaan usia dini Bang UK di Nah. youth ya. Itu kompetisinya juga harus digalakan. Ya kan harus dijalankan yang bener. Ya kan kalau bisa juga jangka panjang kan gitu kan. Setuju, kan, setuju, kan setuju. kemana lagi kalau nggak kita ke timnas kan tujuan utamanya. utama. Memberikan kontribusi pemain kita ke timnas. Udah itu aja. Oke. Gitu loh. Tapi kalau Laos sendiri gimana Om Yiki yang lihatnya? Sampai ke final loh. Iya. Bukan main-main ini Iya, sebenarnya. sebenarnya kita juga harus memperhatikan Kamboja ya. Kamboja. Kamboja juga bagus loh, Kamboja loh. Waktu Oke. di Indonesian Group gue lihat nih Mainnya tim- ya beda. tim bahaya nih gitu kan. Yang U23-nya mereka kemarin juga bagus. Oke. Jadi ini menunjukkan bahwa tim-tim gurem di ASEAN ini juga Mulai mereka berbenah. mereka berbuat juga. Kita harus hati-hati juga. Kalau kitanya nggak upgrading, siap-siap aja ntar ketinggalan. Dengan benar ya kan. Iya. Bisa sama Timur Leste juga bisa jadi ya kan. Iya, Timor Leste. Iya, mereka kan lagi menyulitkan juga mendevelop Iya, itu kan. develop. Apalagi Timur Leste lu tahu lu punya lapangan sendiri, punya Iya. kantor sendiri. Kita punya nggak? Apa nih harus diperbaiki lagi nih Om Yuki? Kan top Youth Premier League udah bagus. Apalagi harus ditambah biar nggak ada putus menuju ke senior gitu kan. Kompetisi sih. Kompetisi ya? Kompetisinya itu harus rutin, terukur dan berjenjang. Kalau kita kan PSSI punya nih sekarang Suratin tuh bukan kompetisi menurut gua itu turnamen. Terus Elite Pro yang diharapin ini menjadi Nah, itu dia tuh. apa? Jembatan ya. Universitasnya sepak bola usia muda itu pun juga itu kayak turnamen Iya, karena 2 bulan selesai. Masih turnamen tuh Bang Yogo, keren Iya, masih kan. jadi Harusnya panjang ya, harusnya iya. ngikutin formatnya Format liga. liga. Jadi bermain setiap minggu, bukannya seminggu 3 kali. Terus harus, itu dia itulah kan Niko. Jadi harus semua umurnya ada, terus Iya. berkelanjutan, terus dia reguler gitu. Tuh, setuju ya. Kalau enggak, ya susah. Semua umur di kompetisi ada berkelanjutan sampai ke pokoknya panjang lah ya. Itu Panjang memang banget. Panjang ya. Bang Harus Yo, pokoknya panjang setiap banget. umur ada lah ya. Iya, harus Iya, ya, Ada- ya, ada jangan putus. kita kan memperhatikan kan atas aja kan, ya harus sinergi lah ke bawah juga. bawah, Emang itu dari yang mana penting. lagi pemain dari atas kalau ke dari Dari bawah? bawah. Iya. Itu Itu dia. dia kan. Oke, prediksi juara ketiga dan juara pertama. Dari Coach Akmal. Laos. Juara satu Laos. Wish.
Malaysia. Laos soalnya ngalahin Malaysia di grup loh. Iya 0-1. Ya, itu poin buat dia juga. Iya. Ya kan percaya diri Laos ya kan. Gue kalau milih juara nih gue lebih ke ini sih, lebih ke emosi sih ya, lebih ke perasaan sih. Ya gue pilih Laos sih. Laos ya. Jangan Wih, yang sejarah sebelah nih. yang juara. Lu yang sebelah Iya. juara lu malu 2 Ya, kali. iya. Nggak lolos, Iya, ada iya. pesta di tempat kita lagi. Iya. Walaupun pelatihnya bilang kangen dengan supporter Indonesia. Iya. Ya, bisa Nah, Sebutin akunnya gitu. ya, juara 3-4 nih, duo bestie ya, Vietnam, Thailand. Siapa nih? Mainnya gimana nih, bakal gimana? Vietnam kalau ketiga sih. Vietnam ketiga ya? Ketiga Vietnam. Kok sama-sama? Iya. Thailand. Thailand? Oke. Mainnya bakal itu lagi nggak? Iya coba aja mereka apa duplikasi lagi. Gue Kita lihat gue aja ya. coba beda sama Bang Yuke kan. Vietnam Vietnam kan gue Thailand coba. Oh, oke. Siap. Oke. Mungkin Yang pasti nanti netizen Indonesia nonton itu rame-rame di Madia nggak tahu beda ya. Gue dukung Laos. Juara 3-4, bodo amat. Siapa aja terserah ya. Oke. Jangan sampai lagu kebangsaan di sini ya. Pokoknya juara tuh Laos ya. Nah, ini sebentar lagi Liga 1 akan bergulir. Kapan? Kita lihat jadwalnya, ini dia. 23 Juli Alhamdulillah. Ini dia 23 Juli Sabtu ya. Tuh Om UK PSIS. Coach Amal juga. Pembukaannya nih ya, Kurang. PSIS lawan Rans ya. PSIS PSIS lawan. itu dia itu dua penggede ya. Yes, terus PSN juga main juga. Wah, itu big match-nya tuh Bali lawan Persija. Persija. Waduh, main ini malam. nih. Sabtu langsung ada 4 match. Pesta Pora ini. Pora Desio itu ya. Pesta Bang Yuke siap-siap pokoknya itu. Siapin stamina dari jam Stamina. 3, jam 6. Tapi masih ada ya jam 20.45 ya, gila ya. 20.45 Ini kan yang di hari kemarin, Minggu. ini yang kemarin dikeluhin kan, mainnya terlalu malam kan. Itu kenapa Yang tadi sempet gila rame Miki? ya, sempet Capek? rame. Ya ini pasti keperluan rating lah pastilah. Oh, iya. Tapi dari sisi keseimbangan juga harusnya semua ngerasain lah. Ngerasain Jangan ya. cuman kan kemarin yang protes kan Persib Bandung kan 17 game mereka mainnya jam 20.30 ke atas. Dan Persija juga ternyata di atas lagi. Iya. Banyak lagi. Iya, banyak Persija kalau nggak salah yang kedua tuh terbanyak yang kedua. Pertama, Bang? Pertama ya. Pertama, ada pertama. Oke, Gila, siap. makanya. Liga 2 ada lagi nggak? Belum, Liga 2 nanti dulu ya. Biar running dulu, Liga 1. Running dulu. Itu dia tadi. Lagi dong, kasih 4 match pertama tuh cakep banget itu ya. Nih, yang penasaran Jebret Team, mungkin bisa di screen capture atau download screenshotnya IG-nya Jebret Media ini ada nih ya. Wah, cakep nih, fair play ya. Ini- Penonton aman Om Yuki bisa masuk ya? Aman. Aman ya. Ini kayaknya main yang bareng. sebelah kiri ini kayaknya menangan-menangan kayaknya ini. Penerawangan. Iya, iya. Ini main bareng tuh ya 18-15 ya. Ya, Iya, tuh, oke. Mas. Jangan lupa Sleman, booster Madura. ya. Jangan lupa di booster vitamin. Baik-baik sehat-sehat yang stadion. Tuh Borneo lawan Arema ketemu Aduh, lagi. ketemu lagi. Wah, jodoh ini mah. Iya. Ya, Borneo FC lawan Arema hari Minggu. Wih, berarti Borneo. Oh, Arema nggak pulang itu besok nih. Kayak itu juga ya. Ya, Balik Arema nggak pulang kan? Ini Bayangkara Persib Oke, juga oke. kemarin Piala Presiden ketemu kan nih. Yang Iya, Bayangkara Iya, Persib Bayangkara lagi kan? Persib ya. Main lagi dia. Ketemu lagi. Oke, ini berarti ya fix mungkin Arema nggak balik nih setelah finalnya kedua nih. Iya. Bisa tetap di Borneo. Iya, pinter juga nih. Bang Yuki kalau enggak, gini-gini Bang, drawing nggak sih Bang biasanya? Enggak sih kalau kompetisi dulu PT Liga tuh buat pairing ya, ngatur misalnya sistem puzzle gitu, Iya. sistem Oh, couple. oke. Iya, iya. Jadi dia misalnya kalau di Kalimantan ada 2 tim Kalimantan, itu biasanya tim dari Jawa itu akan main dalam 1 minggu itu 2 kali di Kalimantan. Kalimantan, Misalnya biar nggak bolak-balik ya. Borneo, Iya iya iya. terus, Iya kayak betul gitu betul kan. betul. Iya, Betul juga gitu. sistem Pokoknya couple dia. Medan tuh kapal kalau nggak 2 3 ya Bang Iya, ya. iya. Dulu Lalu kan ntar dibalik lagi ke dibalik. Jawa. Pokoknya di sana tuh kita tuh 3 tuh biar kita nggak pulang-pulang tuh. Betul. Hemat Supaya kos. hemat Iya, kos. Mas Ntar kita main di Betul. kandang lagi, tapi Iya. lagi betul betul. Bolak-balik, Setuju, ongkos setuju. lumayan. Ntar mau masuk, mau check-in, hotel udah di booking penuh ya, repot. Oke, terima kasih Jebret Team yang sudah menyaksikan Deb Dagri. Terima kasih Coach Amal, terima Siap. kasih Sama-sama. Om Yuke. Kita dukung Timnas Indonesia ya, dan sukseskan penyelenggaraan Liga 1. Oke, sampai ketemu di Deb Dagri minggu depan. Bye-bye. Dadah.